Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tribuners dimanapun berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat, hidayah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan limpahan rahmat, bulan kucuran maghfirah, serta banyaknya fasilitas kebaikan yang telah Allah tebarkan di bulan suci Ramadan. Di antara banyaknya kabar gembira, Nabi SAW memberikan salah satu kabar gembira di antara banyaknya kegembiraan yang ada pada bulan suci Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara banyaknya keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh di bulan Ramadan, namun ternyata masih ada orang yang tergolong orang-orang yang merugi. Siapakah orang yang merugi itu, sahabatku? Teringat ketika Jabir kepada Rasulullah SAW ketika hendak menaiki mimbar, Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat terheran, mengapa Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali, padahal di antara kami tidak ada yang tengah berdoa. Kata Rasulullah SAW, ketika aku menaiki tangga pertama, aku mendengar malaikat Jibril berkata. Apa kata malaikat Jibril? Celakalah orang yang ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Wa qultu amin, dan aku mengucapkan amin. Tribuners dimanapun berada, ini adalah satu dari 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwasanya celakalah orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan. Kalimat ini menjelaskan sisi kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan kucuran rahmat, bulan ampunan, bulan kasih sayang. Adanya perisai yang menjauhkan kita dari godaan syaitan. Pun hanya bulan suci Ramadan yang siang dan malamnya berisikan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan berpotensi menggugurkan dosa-dosa kita. Qiyamul lail yang kita kerjakan, salat tarawih yang kita tunaikan, tadarus Al-Quran yang kita hatamkan pun bisa berpotensi menggugurkan dosa-dosa kita, sahabatku. Maka sangat merugilah kita
ketika kita tidak bisa memaksimalkan kesempatan ketika kita sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka Allah mempertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan karena Allah memberikan kesempatan kepada kita. Memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang mungkin dosa kita sangat banyak sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin mata kita pernah melihat yang tidak benar. Lisan kita pernah berkata yang tidak jujur. Pernah ghibah, pernah khianat. Telinga kita mungkin pernah mendengar yang tidak baik. Bahkan kaki kita mungkin pernah melangkah ke tempat yang tidak benar. Maka dipertemukannya usia kita dengan bulan Ramadan tahun ini karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sebab bulan Ramadan ialah bulan ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan hadiah spesial kepada hambanya. Hadiah ini berupa kasih sayang, pahala yang berlipat, maghfirah, sehingga kalau kita justru mengabaikan, bahkan tidak mengambil hadiah dari Allah ini, sungguh, kata malaikat Jibril, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maksud tidak mendapatkan ampunan di sini adalah bukan Allah yang tidak memberikan ampunan. Bukan Allah yang pilih kasih, tapi justru kita yang tidak bisa memaksimalkan kesempatan yang berharga ini. Kita yang tidak berusaha semaksimal mungkin untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beramal soleh di bulan yang mulia, di bulan yang penuh dengan maghfirah. Karena kalau kita rangkai, bulan Ramadan ini terdiri dari 5 huruf yang merangkai di dalamnya. Yang pertama, ada huruf Ra. Apa itu Ra? Rahmat. Allah sedang mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita di bulan suci Ramadan. Yang kedua ialah huruf Mim. Apa tadi Mim? Maghfirah. Allah sedang mencurahkan maghfirahnya, ampunannya kepada hambanya yang benar-benar mengisi bulan Ramadan dengan penuh totalitas, dengan maksimal. Huruf yang ketiga ialah domanah, yaitu keamanan. Domanah, yaitu adalah jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya ialah syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan huruf yang keempat ialah huruf alif, yaitu aminah, keamanan. Dan huruf yang kelima yaitu nun, nikmat, banyak kenikmatan yang bisa kita peroleh di bulan suci Ramadan. Sahabatku, teringat kisah Tolhah. Di mimpinya si Tolhah ini berjumpa dengan 2 orang pemuda yang berjuang berjihad di jalan Allah. Keduanya ini masuk Islam secara bersama-sama. Pun yang pertama meninggal lebih dahulu dan meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang kedua meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja, pun meninggal setelahnya. Namun di mimpinya si Tolhah yang harusnya masuk surga terlebih dahulu adalah yang meninggal pertama, yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Namun di mimpinya Tolhah justru yang masuk surga terlebih dahulu adalah yang meninggal belakangan, yaitu yang nomor 2. Yang meninggalnya pun dalam keadaan biasa-biasa saja, bukan dalam keadaan syahid. Heranlah si Tolhah ini, mengapa bisa yang nomor 2 bisa masuk surga terlebih dahulu? Harusnya kan yang pertama yang masuk ke dalam surganya Allah. Sampailah ke telinga Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apa yang engkau bingungkan ya Tolhah? Aku bingung ya Rasul, harusnya yang masuk surga duluan adalah yang pertama. Kenapa bisa yang nomor 2 yang meninggal setelahnya justru
dia masuk surga terlebih dahulu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah yang nomor 2 dia meninggal setelahnya? Betul ya Rasul. Bukankah yang kedua ini dia sempat berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Betul ya Rasul. Bukankah ketika bulan suci Ramadan dia melakukan amal soleh? Betul ya Rasul. Ketahuilah jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Artinya apa para tribuners? Orang yang meninggal dalam keadaan syahid pun kalau kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan mampu mengalahkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Maka beruntungnya kita pada tahun ini kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka mari kita maksimalkan kesempatan ini dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang penuh dengan maghfirah. Mudah-mudahan kita semua bukan tergolong orang yang merugi, melainkan dikategorikan orang yang beruntung. Dikategorikan sebagai orang yang senantiasa beruntung dan juga mampu memperoleh predikat takwa di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.